Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kepada saudaraku sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, karena sesungguhnya manusia yang disayang oleh Allah, sesungguhnya manusia yang berada dekat dengan Allah dan masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, walaupun langit, bumi, samudra adalah milikmu, tapi jika engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, jangan harap engkau akan merupakan Habibullah dan masuk ke dalam surga Allah. Akan tetapi walaupun engkau adalah manusia biasa-biasa saja, engkau rakyat jelata, engkau orang yang miskin dan papa, engkau adalah orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini. Tapi jika engkau termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah. Karena engkaulah sesungguhnya manusia langitan. Engkaulah kekasih Allah. Dan insya Allah engkaulah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, sebanyak apapun kekayaan kita, yang kita raih adalah ketakwaan. Karena ketakwaan inilah membuat seseorang tinggi derajatnya di hadapan Allah dan sebagai Habibullah atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 79 tahun yang lalu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan para rakyat Indonesia, hasil perjuangan para tentara-tentara rakyat, para ulama, para santri-santri, dan para seluruh rakyat untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Maka merah darah para syuhada kita membanjiri bumi pertiwi ini. Banyak para pahlawan-pahlawan kita gugur yang ingin mempertahankan, yang mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sejarah mencatat banyak para ulama-ulama yang dijadikan pahlawan nasional. Karena mereka ada yang berjuang secara fisik, tapi ada juga berjuang secara non fisik. Katakanlah Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan di Riau ada Tuanku Tambusai, dan lain-lain para ulama lainnya merupakan ulama-ulama besar ketika itu. Mereka berdakwah, berjuang, ingin memerdekakan Republik Indonesia dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Riau kita mengenal nama Sultan Syarif Qasim yang telah dijadikan pahlawan nasional. Ketika 1946 Sultan Syarif Qasim ketika itu merupakan Sultan atau Raja Siak Sri Indrapura yang berada di Riau. Dia menghadap Bung Karno, menyerahkan kerajaan Siak Sri Indrapura
yang terdiri wilayahnya di Provinsi Riau, kemudian di Riau Kepulauan, sampai ke Deli Serdang, ke Serdang Bedagai di Sumatera Utara sana, diserahkan kepada Republik Indonesia. Bukan itu saja saudara-saudaraku sekalian, Sultan Syarif Qasim menyerahkan mahkota yang terdiri dari emas dan berlian, intan dan berlian, keris, pusaka, tombak, pedang yang terbuat dari emas, diserahkan kepada Republik Indonesia. Bukan itu saja saudara-saudaraku sekalian, Sultan Syarif Qasim menyerahkan uang sebanyak 13 juta gulden. Kalau dirupiahkan sekitar 1 triliun lebih kepada pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja merdeka, yang tidak punya modal, yang tidak punya dana untuk membangun negeri ini. Tahu-tahu datang seorang raja dari Siak, Sri Indrapura, mempersembahkan uang dan hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan menyerahkan semua kerajaan Siak, semua jajahan kerajaan Siak dipersembahkan kepada Republik Indonesia. Artinya kita bersatu dengan negara Republik Indonesia. Betapa besar ketika itu sumbangan yang diberikan oleh orang-orang Riau kepada Republik Indonesia. Betapa besar jasa apa yang kita lakukan terhadap untuk berdirinya negara Republik Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perjuangan yang dilakukan para syuhada, para pahlawan kita mesti kita pertahankan. Jangan sampai negeri kita terjajah kembali, baik secara fisik maupun non-fisik. Jangan sampai anak-anak kita dijajah oleh pemikiran-pemikiran yang jahat, pemikiran-pemikiran komunis, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan generasi muda kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Khatib berpendapat, jika ingin negeri dan bangsa ini maju, berkembang dan jaya sampai kapanpun, maka yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, ilmu ulama, ilmu para ulama. Kita tidak boleh meninggalkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Ulama itu bagaikan suluh di dalam kegelapan. Ulama itu bisa memberikan pencerahan. Ulama itu bisa membuka mata orang-orang yang tertutup hatinya. Ulama itu bisa menyadarkan orang-orang yang salah jalan, salah kaprah, sehingga mereka bisa taubat untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang menyepelekan para ulama, yang menganggap remeh para ulama, bahkan ada orang-orang yang sanggup memenjarakan ulama. Padahal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menguasai ilmu agama, orang-orang yang menguasai ilmu fikih, orang-orang yang menguasai ilmu tauhid, itu sangat dihargai. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita selalu menganaktirikan para ulama. Kita selalu menganaktirikan para guru-guru mengaji. Kita selalu menganaktirikan para guru-guru agama. Ketika guru-guru untuk pelajaran umum, kita sanggup membayar mereka dengan bayaran yang sangat mahal. Tapi ketika untuk membayar ustadz, ketika untuk membayar guru mengaji, ketika untuk membayar guru agama, sangat pelit kita mengeluarkan uang untuk guru-guru yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Padahal saudara-saudaraku sekalian, ketika anak kita diajarkan mengaji, ketika anak-anak kita diajarkan ilmu-ilmu akhirat, ilmu agama, inilah yang nanti akan menolong kita. Karena anak-anak yang soleh ini, doa-doa anak yang soleh ini nanti membantu kita ketika kita mati. Ketika kita mati, salah satu yang menolong kita adalah doa anak yang soleh. Siapa yang menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Guru mengaji, guru agama.
Tapi kadang-kadang kita tidak menghargai para guru-guru agama kita. Kita tidak menghargai guru-guru mengaji anak kita. Kita lebih mementingkan guru-guru yang mengajarkan anak kita tentang dunia daripada guru-guru yang mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita tempatkan ulama itu, para guru mengaji itu, pada guru agama itu di tempat yang paling tinggi, karena mereka bagaikan suluh di dalam kegelapan. Yang kedua, jika negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kita perlu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sehebat apapun kita, walaupun negara kita merupakan daerah yang kaya, hasil buminya luar biasa, minyak, emas, batu bara, di laut banyak kekayaan, di atas buminya tumbuh tanaman dan pertanian serta perkebunan. Tapi jika negeri ini diserahkan kepada pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang memikirkan kelompoknya saja, memikirkan keluarganya saja, memikirkan dirinya saja, maka tunggulah kehancuran bagi negeri ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, siapa yang memilih pemimpin? Rakyat. Kita jangan mau dibodohi, kita jangan mau mendengarkan janji-janji palsu. Ketika mereka mau mencalonkan, maka janji-janji palsu luar biasa diberikan kepada kita. Ada di antara kita mau memilih mereka pemimpin yang bejat dengan nilai 200.000 rupiah, 300.000 rupiah, diberi kain sarung, diberi jilbab, diberi beras, diberi gula, diberi sembako. Ternyata dia pemimpin yang bejat, yang bisa menghancurkan negara atau negeri ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kita bisa melihat selama ini rekam jejak para calon-calon pemimpin, baik itu pemimpin bangsa ini maupun pemimpin negeri ini. Waktu dekat ini, bulan November, kita akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota, terutama di daerah Riau. Jangan salah pilih. Jangan mau menerima pemberian-pemberian yang menghancurkan negeri ini. Apakah 200.000, 300.000 bisa membuat kita kaya? Tidak, saudara-saudara sekalian. Satu hari habis, tapi negeri ini porak-poranda dihancurkannya. Dia banyak mengeluarkan uang untuk menjaga rakyat, akhirnya dia harus mengembalikan uang yang banyak dia gunakan itu. Dari mana? Tentu dari uang negara yang dia rampok. Akhirnya banyak para pejabat-pejabat kita yang masuk ke dalam penjara karena berhadapan dengan penegak-penegak hukum. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salah memilih pemimpin. Ketika salah memilih pemimpin, maka 5 tahun kita akan menderita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika negeri ini ingin menjadi negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karamal aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Ketika orang-orang kaya menjadi orang yang dermawan, dia murah bersedekah, dia mudah untuk berwakaf, berinfak, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu pembangunan masjid, membantu panti asuhan, membantu rumah-rumah sosial, maka negeri ini akan makmur. Karena orang-orang yang kaya di zaman Rasulullah SAW, orang-orang kaya inilah yang membantu perjuangan Rasulullah SAW, yang dimulai dari istri Rasulullah, Khadijah, orang yang kaya raya. Tapi ketika dia meninggal, maka hanya ada sehelai pakaian yang koyak di badannya, yang penuh dengan sulam dan jahitan. Kemana hartanya? Diperjuangkan untuk kemajuan Islam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah titipan Allah.
Dan sebagian harta itu ada hak orang lain. Sebagian harta itu ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak dari masjid, dari rumah-rumah yatim piatu. Semuanya bukan milik kita, cuma datangnya melalui kita, tapi rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua harta itu akan kita tinggalkan, saudara-saudaraku sekalian. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah sedekah kita, infak kita. Itulah harta yang kekal, yang akan menolong kita di dalam kubur dan di akhirat kelak. Kebun sawit tinggal, rumah mewah tinggal, rumah kemudian mobil yang mewah tinggal, uang yang banyak di bank tinggal semuanya. Apa yang kita bawa nanti? Sedekah, infak. Itulah harta yang kekal yang akan menolong kita. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika para orang-orang kaya diringankan Allah tangannya untuk bersedekah, maka insya Allah negeri ini akan makmur. Tetapi jika orang-orang kaya pelit, orang-orang kaya hanya memikirkan dirinya sendiri, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan paksa Allah untuk mengeluarkan hartamu dengan cara Allah. Seandainya ada hak orang lain tapi tidak engkau keluarkan, jangan paksa Allah untuk mengeluarkan hartamu. Bagaimana cara Allah mengeluarkan hartamu? Dijadikan engkau sakit yang tidak sehat-sehat, akhirnya uang keluar untuk berobat, tak sehat-sehat. Kebun sawit terbakar, rumah terbakar, istri berselingkuh, suami berselingkuh, anak narkoba, banyak yang diberikan Allah azab sehingga uang yang keluar tidak diduga. Ini karena apa? Ada harta yang diberikan Allah tapi tidak kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, harta yang dititipkan Allah kepada kita wajib kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi jika kamu tidak bersyukur, maka tunggu azabku yang amat pedih. Mudah-mudahan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun akan bisa menjayakan bangsa ini, menjayakan Islam di masa akan datang, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Rabb, dengan kami merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Rabb,
Engkau jadikanlah bangsa kami ya Allah bangsa yang makmur, bangsa yang maju ya Allah. Dan Engkau majukan juga ya Allah agama Islam yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Engkau jadikanlah kami rakyat Indonesia yang saling meningkatkan persatuan di antara kami ya Allah. Sehingga kami bisa ya Allah meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan pertahanan kami ya Allah, meningkatkan sosial, sehingga kami Indonesia diperhitungkan di mata dunia internasional ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.